yang kalian temukan di sumber-sumber lain, di literatur-literatur lain, juga di referensi ya, atau di handbook yang Anda bisa temukan data itu. Asalkan data-data itu memang bisa terpercaya. Kadang-kadang di internet itu kan ada data-data yang memang tidak bisa kita percaya. Karena internet karena tahu itu open source ya. Artinya orang bisa masukkan aja, kadang-kadang malah itu menjebak kita atau membuat kita salah. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan data-data yang itu memang terpercaya dari buku-buku handbook, ya, dari literatur-literatur yang memang bisa kita terpercaya dari jurnal dan lain-lain, maka boleh kalian pakai sehingga kalian tidak perlu menghitung pakai persamaan Fuller et al. Untuk fase gas. Ya, jadi ingat, kalau memang nanti kalian menemukan data, pakai aja, tidak perlu harus hitung. Artinya apa yang saya sampaikan ini tidak berarti gini, nanti Anda terima mentah-mentah gitu ya. Pokoknya katanya Pak Anang, kalau di data tabel yang disediakan di tabel di Gencoblis itu tidak ada, ya harus semuanya dicari pakai metode Fuller untuk fase gas. Ya, kalau fase liquid nanti metodenya beda lagi ya. Nah, jadi bukan Fuller et al, tapi kalau fase gas dia pakai Fuller. Nah, kalau itu kalian bisa cari di internet dan itu sumbernya terbaca, pakai aja, tidak perlu Anda susah ngitung gitu ya. Nah, seandainya di internet tidak ada, di tabel Gencoblis tidak ada, boleh kalian pakai Fuller, persamaan Fuller et al. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Ya, jadi katakanlah nanti ada satu soal gitu ya, data DAB-nya tidak diketahui, sistemnya tahu. Kemudian Anda iseng-iseng cari di internet atau buka buku literatur, Pak ini ada data ini, boleh enggak saya pakai? Selama itu sumbernya bisa terpercaya dan ya apa ya sumber-sumber yang jelas gitu kan, dan bisa kita apa namanya dipertanggungjawabkan secara ilmiah data-data itu, ya maka kalian pakai saja itu data itu DAB. Ya, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, datanya Gencoblis itu data tahun sekitar tahun 70-an. Sehingga ya saya rasa ada banyak data baru yang bisa kalian gunakan. Nah, itu ya, jadi tolong diingat-ingat ya. Jadi jangan nanti Anda bilang katanya Pak Anang pokoknya kalau data enggak ada pakai Fuller et al. Enggak. Fuller et al. Itu kalian pakai kalau di tabel Gencoblis tidak ada, di internet tidak ada. Boleh kalian pakai. Dan mungkin karena ragu-ragu gitu ya. Ini datanya benar apa enggak kalau saya cari di internet. Nah, cek pakai Fuller et al. Data antara Fuller et al. Dan yang di tabel 621 memang ada perbedaan. Ya, perbedaannya kurang lebih antara 10% ya. Jadi deviasinya ya. Jadi tingkat perbedaannya data antara tabel dengan hasil perhitungan dengan Fuller et al. Sekitar 10 sampai 20%. Tapi nilai perbedaan itu masih bisa diterima. Oke, jadi fase gas untuk memprediksinya DAB-nya pakai Fuller et al. Sedangkan untuk yang fase cair ini kan itu di 63 ini kita pakai apa? Nah, kita pakai persamaan yang diusulkan oleh yang namanya Wilke and Chang. Ya, jadi ini yang dibuat oleh Wilke and Chang. Nah, di situ itu ada ya persamaan yang memang dia dasarnya dari hukum Stokes ya. Jadi persamaan ini sebenarnya diambil diturunkan dari hukum Stokes ya. Nah, awalnya dari hukum Stokes kita buat suatu persamaan yaitu persamaan yang 6.3/8 ini. Ya, jadi untuk fase liquid ya ini persamaannya dimulai dari persamaan 6.3/8. DAB sama dengan ini kan 9,96 kali 10 pangkat min 16 ya 16 ya dibagi mu VA kali pangkat sepertiga. Oke, jadi persamaan ada yang pertama 6.3/8.
Kalau kalian lihat di sini, itu apa yang berpengaruh parameternya dalam fase liquid? Itu adalah temperatur, kemudian viskositas, mu. Ya, jadi dalam fase liquid itu kita harus cari viskositasnya, jadi penting. Nah, viskositas Anda bisa cari di mana? Di appendix, di bagian belakang Jenkoplis itu ada. Anda cari. Viskositas ditentukan oleh apa? Pengaruh apa? Temperatur. Maka kalau Anda mencari data viskositas, cari dulu data suhunya berapa, sistem itu. Karena nilai viskositas itu dipengaruhi oleh suhu. Oke, kemudian ini persamaan yang pertama Anda bisa gunakan. Ternyata ya, nanti ada persamaan yang kedua. Sebelum saya membahas yang persamaan yang kedua, ini ada tabel 6.3 strip 1. Ini adalah tabel yang ditampilkan atau yang diberikan oleh Jenkoplis di dalam data tabel 631 itu adalah merupakan data DAB. DAB dari apa? Dari suatu fase liquid. Nah, kalau yang fase gas itu di tabel 6.2 strip 1, untuk fase liquid itu 6.3 strip 1. Nah, ini datanya ada. Tergantung sistemnya apa. Ya, NH3, kemudian air. O2, kemudian dan air. Nah, cuma di dalam fase liquid, nah ini kan ada komponen A sama komponen B. Yang di depan itu biasanya kita simbolkan A, yang kedua itu komponen B. Cuma ada tambahan di fase liquid, yang A itu namanya solute. Ya, itu kayak diproses ekstraksi. Komponen yang kita ekstrak itu namanya solute. Diekstrak pakai apa? Pakai solvent. Jadi untuk di fase liquid, yang pertama ini A itu adalah solute, yang kedua adalah solvent. Nah, kalau sudah lihat, nah di situ adalah bahwa kebanyakan sebagian besar solventnya adalah air. Ya, kemudian ada benzen, kemudian etanol, ya, kemudian air. Nah, sistemnya depan adalah yang solutnya. Nah, jadi kalau seandainya data ya yang di 631 ini tidak semuanya ada, maka bagaimana Pak kalau ada sistemnya mungkin yang tidak muncul di sini gitu kan? Nah, ya makanya nanti Anda cari pakai persamaan yang ada di 6.3 strip 8 atau berikutnya persamaan yang kedua adalah 6.3 strip 9 ini. Itulah yang ditampilkan atau diusulkan oleh yang namanya Wilke and Chang. Ini persamaan yang kita pakai. Oke, kemudian ada suatu aturan gitu ya. Ada suatu aturan. Pak, kapan kita pakai persamaan yang 638? Kapan kita pakai persamaan yang 639? Karena dua-duanya bisa kita pakai. Nah, itu tergantung dari yang namanya VA. Nah, ini VA. Nah, ini ya. Tergantung dari namanya VA. VA itu apa? VA itu adalah volume atau increment, kenaikan volume dari masing-masing atomnya. Nah, nilai VA itu nanti ada ditampilkan di dalam tabel ya seperti yang sama ya di dalam penghitungan yang di fase gas ada juga gitu ya. Nah, 63 strip 2 ini untuk nilai VA yang untuk kondisi fase liquid. Ya, untuk C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa nilai atomic volume-nya. Nah, ini. Jadi ini data-data yang memang kita gunakan untuk kita bisa menghitung atau memprediksi DAB di fase liquid ya untuk mencari nilai VA-nya. Nah, kemudian tadi kembali lagi kapan kita gunakan persamaan 638 sampai 639 gitu ya. Kalau
nilai VA-nya kalian hitung, nilai VA itu dia di atas ini nilainya. Ini ada catatan-catatan penting ya. Nah, jadi VA-nya itu di atas. Nah, ini. Jadi nilai VA itu di atas 0,5, maka kalian gunakan persamaan yang 638. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Ya, jadi nah ini, jadi ada catatan adalah when value ini di atas ini, maka kalian persamaan 638 harus digunakan, should be used. Jadi kita lihat nilai VA-nya dulu. Kalau VA-nya di bawah 0,5, maka kalian bisa pakai persamaan yang 639. Dan biasanya nilai VA ya di bawah 0,5. Jadi inilah Wilke and Chang persamaannya. Ya, jadi kapan kita pakai persamaan 638? Kalau nilai VA-nya di atas 0,5 atau 500 cm3 per gram mol. Nah, di sini. Seandainya nilai VA-nya di bawah itu, maka kita pakai persamaan 639. Nah, kemudian ada lagi di sini yang penting juga. Ternyata kalau kita pakai persamaan Wilke and Chang, itu ada satu parameter baru. Ya, kalau pakai yang 638 berarti hanya T, VA, sama mu. Tapi di dalam persamaan Wilke and Chang itu ada parameter ini ya. Ya, parameter itu adalah apa? Ini adalah namanya association parameter. Kalau tidak salah, simbol itu dibacanya pi. Ya, kalau tidak salah, coba dicek di internet. Nah, nilai parameter pi itu tergantung solvennya. Kan pasti ada dua sistem ya, dua komponen ya. Katakanlah etanol, air tadi kan. Nah, kalau solvennya menggunakan air, ya, komponen B-nya solvennya menggunakan air, nah maka nilai parameter P-nya itu nilainya adalah 2,6. Anda baca di sini. Kalau solvennya adalah metanol, nilainya adalah 1,9. Nah, ini yang penting. Itu harus Anda garis bawahi. Nilai-nilai itu, catatan di situ. Jadi tidak sembarangan. Dan seterusnya ya, untuk etanol 1,5, benzen 1, kemudian ethernya juga 1, heptan 1. Atau mungkin untuk parameter komponen yang tidak dia bisa berasosiasi, saling bergabung, satu komponen dengan komponen lainnya, maka kita gunakanlah dia nilainya 1. Nah, ini yang harus kalian perhatikan di sini. Jadi begitu banyak catatan yang ada di sini yang harus kalian perhatikan. Oke. Kemudian ada juga catatan yang penting yang perlu juga saya sampaikan ke kalian ya, bahwa satu hal yang penting ya, kalau itu tadi nilai P-nya atau parameter association-nya, ada juga penting bahwa kalau seandainya solvennya tadi, ya kita lihat sistemnya kita seperti ini ya. Kita lihat di tabel 6 nih. Ini kan sistemnya amonia dan air, water. Nah, kalau seandainya di sini, ini kan air sebagai solvent. Kalau seandainya saya balik sistemnya, katakanlah salt waternya itu sebagai solut gitu ya. Saya balik. Ini water. Ya. Kemudian ya saya balik. Yang ini
itu adalah NH3. Nah, bagaimana kita menghitung nilai DAB-nya? Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Jadi pada saat air itu sebagai solut di sini dan solvennya amonia, gitu kan? Maka data ini tidak bisa dipakai. DAB ini tidak bisa kalian pakai. Kalau di fase gas dulu bisa, selama itu kasusnya adalah equimolar counter diffusion. Ya. Tapi di fase liquid tidak bisa. Jadi ini datanya cuma satu arah. Jadi ya NH3 dan juga solvennya air. Tapi kalau seandainya dibalik, waternya airnya jadi solut, solvennya adalah NH3, gimana? Maka perlu kalian cari, ya, perlu kalian cari dengan tetap pakai persamaan Wilke-Encang tadi, gitu ya. Nah di sini persamaan 639 tadi, ya 639 tadi, itu kalian kalikan, ya nilainya hasilnya itu kalian kalikan dengan parameter ini. 1 dibagi 2,3. Ya, persamaan 639 itu nilainya atau persamaan itu kalikan dengan 1/2,3. Nah, itu yang harus kalian lakukan, hati-hati. Ya, jadi ini poin-poin penting dalam bagaimana kalian melakukan perhitungan. Jadi ini harus jeli loh ya. Dalam soal harus hati-hati kalian nanti baca soal tersebut dan harus perhatikan poin-poin yang terpenting di sini. Harus kalian garis bawahi betul apa yang saya sampaikan tadi dan yang ada di sini catatan-catatan yang penting-penting ini harus kalian tuliskan. Ya, itu penting sekali karena nanti begitu kalian salah menerapkan hitungannya akan salah. Oke, kemudian kalau yang Anda lihat di seterusnya ini kan ada persen-persen skala 10 sampai 15%, ini tingkat deviasinya, penyimpangannya. Jadi artinya kalau kita menggunakan persamaan Wilke-Encang, data yang kita hasilkan ada deviasi, ada penyimpangan kurang lebih dari 15 sampai 20%. Itu untuk kondisi yang biasanya larutan-larutan yang encer gitu ya, bersifat encer. Kalau yang agak pekat sedikit, ya maka penyimpangannya juga akan lebih tinggi, kurang lebih 25%. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu masih bisa ditoleransi, sehingga apa? Kesimpulannya adalah persamaan Wilke-Encang itu bisa kita pakai untuk memprediksi nilai DAB di fase liquid. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ingat-ingat untuk fase liquid pakai Wilke-Encang. Fuller et al. Persamaan Fuller khusus untuk fase gas. Tidak boleh Anda bolak-balik. Sebenarnya fase solid nanti padatan ada sendiri persamaannya. Nah, sekarang apa? Tadi ada poin penting dalam persamaan Wilke-Encang adalah bahwa harus ada viskositas. Nah, data viskositas yang Anda cari di data viskositas dari apanya? Dari solvennya. Anda harus cari data viskositas dari solvennya. Jadi di contoh soal ini kan antara sistemnya adalah apa ini? Aseton dan air. Maka yang dicari di sini adalah di contoh soal itu viskositas air. Pada suhu berapa? Ya sistem ini berlangsung proses difusinya pada suhu berapa. Kalau di sini adalah suhu 25 derajat Celcius, maka ya kalian harus cari viskositas air sebagai solvent pada temperatur 25 derajat Celcius. Ketemunya adalah 0,8937 kali 10 pangkat 3 Pascal second PAS. Nah itu ya. Nah, maka ya dari data apa namanya? Itu selanjutnya apa yang perlu kita cari? Ya, Anda nyari nilai VA-nya gitu kan. VA-nya berapa? Ya, berarti Anda cari VA-nya apa? Nah, ini adalah ya VA dari ini namanya A, VA berarti komponen A.
hanya komponen A. Ya, berarti hanya solutnya saja yang kalian cari, volume atomnya. Nah, sehingga pada saat kasus ini aseton kan ada 3 karbon, 6 hidrogen, dan 1 oksigen. Jadi tinggal Anda kalikan aja 3 kali untuk karbon berapa tadi di tabel 632 ada. Untuk hidrogen 6 kali ini ditambah 1 kali oksigen, ketemunya sekian VA-nya. VA-nya Anda lihat lebih kecil dari 0,5. Tadi kan kalau di atas 0,5 pakai yang 638. Kalau dia lebih kecil dari 0,5, maka ya kita pakai persamaan yang Wilke Encang 639. Oke, sehingga ya kita butuh data lagi. Ya ini Pi, parameter Pi-nya adalah 2,6 karena solvennya menggunakan air. Ya, kemudian berat molekul masing-masing komponen itu kan Anda cari. Oke, jadi kalau yang di sini berat molekul apa yang diminta adalah berat molekul dari komponen B, yaitu adalah air. Nilainya adalah 18,02. Maka ketemulah nilai DAB. Nah, ini. Oke, kemudian ya kita cari kalau ada perubahan temperatur berapa nilainya, selesai sama dengan pada saat kasus di Fuller et al. Kemarin sudah saya share ke kalian di LMS pertemuan ke-6 untuk OTK 2 ya, tentang Excel, perhitungan di Excel. Nah, harapan saya di Excel itu ya memang Excelnya mungkin kurang bagus gitu ya, atau kurang sempurna. Silakan kalian modifikasi lagi, kalian tambahkan ya semampu kalian gitu ya. Kalau kita gunakan untuk apa, kita Anda sesuaikan aja. Ya, paling tidak itu menjadi acuan, menjadi panduan bahwa ya itu model perhitungannya seperti itu yang sudah saya contohkan di Excel. Tinggal diubah. Kalau mungkin kasusnya berbeda, dimodifikasi lagi. Jadi tergantung aktivitas kalian. Nah itu harapan saya nanti pada saat ujian, maka saya tidak akan menggunakan perhitungan manual lagi ditulis tangan seperti kemarin, tapi saya minta Anda pakai Excel. Sehingga nanti soal-soal yang mungkin belum dikerjakan dengan Excel, nanti bisa Anda tambahkan ya secara mandiri untuk belajar. Jadi begitu kalian ujian langsung bisa mengerjakan apa yang ya dengan cepat gitu ya, sesuai dengan sudah Anda siapkan perhitungan-perhitungan itu di Excel. Tinggal diganti aja data-data yang diketahuinya apa, yang dibutuhkan apa, langsung dia otomatis ngitung di persamaan yang sudah Anda setting di Excel. Itu harapan saya seperti itu. Jadi mempermudah Anda untuk mengerjakan soal. Jadi Excel itu sebenarnya bukan untuk supaya kalian tidak ngerti atau pemahamannya adalah kalian harus lebih paham dan bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, itu yang saya jelaskan. Kemudian ada enggak yang mau ditanyakan dari yang tadi saya jelaskan? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Kira-kira ngerti apa enggak? Paham apa enggak apa yang saya jelaskan ini tadi? Paham, Pak. Benar, benar paham? Paham, Pak. Benar, Pak. Jangan nanti bilang paham-paham tapi enggak ngerti kok ya. Silahkan kalau kalian mau tanya. Atau Pak, saya belum paham Pak, saya jelaskan lagi. Ya, jadi karena di dalam yang fase liquid ini banyak sekali catatan untuk bagaimana memprediksi fase di akhir fase liquid. Ya, jadi ya saya ingatkan lagi bahwa Wilke Encang persamaan ini sama persamaan Fuller itu kita pakai kalau kita tidak menemukan data apapun. Baik itu data yang ada di tabel di Genkoplis ataupun cari data di internet atau di literatur lain. Tidak ketemu kita pakai. Tapi selama nanti katakanlah Anda ketemu soal itu ya, saya kasih soal. Sistemnya ini hitung nilai DAB-nya. Nah, seandainya kalian nemu gitu ya, dan itu sumbernya bisa kalian tunjukkan sumber yang resmi atau di buku apa gitu kan, buku handbook. Ya rezeki kalian, Pak, saya tidak perlu ngitung Pak, tapi ini ada data seperti ini, gitu kan. Nah, maka kalian tidak perlu ngitung lagi, gitu loh. Nah, itu kalau seandainya kalian nanti
bisa memungkinkan menemukan itu, silakan. Jadi tidak akan ada perdebatan gitu ya. Bapak ini harus ini boleh enggak saya pakai internet datanya? Selama di internet itu datanya bisa dipertanggungjawabkan, boleh ya. Jadi ya di Jenkoplis cuma ini data yang ada untuk nilai DAB-nya gitu ya, nilai DAB-nya ini. Kemudian untuk nilai VA atau make volume itu juga gitu. Ini seperti ini aja untuk O ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah di sini ada dinilai O-nya. O ini macam-macam ya. O yang dia berada di dalam aldehid nilainya sekian. Hati-hati. Kalian harus mengidentifikasi nanti senyawanya apa. Kalau ada satu kasus yang saya berikan di D4 itu kasusnya adalah asam asetat CH3 COOH ya, jadi nah ini harus hati-hati, jangan nanti Anda pukul rata ya, CH3 COOH. Jadi jangan kalian pukul rata bahwa oh ternyata O-nya ada berapa ini ya, CH3 oh ada 2 gitu kan. Tinggal Anda O-nya ini kalikan 2, tidak seperti itu. O-nya ini ada 1, kemudian yang OH sendiri yang ada di dalam gugus, dia kan asam, asid ya. Nah ini ada ini, OH ini, jadi ini harus hati-hati. Ya, kalau dia ada di metil ester ya, harus hati-hati. Nah itu yang harus kalian perhatikan ya, khusus untuk yang di fase liquid karena O-nya ini punya ya, jadi kalian harus bisa memprediksi O-nya yang mana. Nah ini ya, begitu VA salah ngitung ya DAB-mu akan salah. Ya, itu yang harus hati-hati di sana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya jadi kalau nanti ada pertanyaan, kenapa kok DAB itu harus ada Pak di dalam kasus difusi ya? Karena memang syarat dalam perhitungan proses perpindahan massa harus ada koefisien difusivitas dimanapun pasti ada. Selama itu melibatkan proses difusi molekuler, pasti kita ada DAB. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian kalau belum ada pertanyaan, maka saya akan coba membahas tentang soal yang kemarin, yang soal partikel saya rasa sudah bisa terjawab dengan yang tadi saya jelaskan gitu ya. Artinya Anda pakai persamaan Wilke and Chang. Ya, itu untuk bagaimana memprediksi nilai DAB. Nah, kalau yang akan saya bahas itu adalah saya bahas di soal yang dari D4 gitu. Nah, untuk soal nomor pertama. Soal nomor pertama ini saya rasa itu adalah ya ini apa kalau kalian bisa lihat apa ini tentang apa soal nomor pertama ini. Ada yang bisa jawab tentang apa ya? Ini izin menjawab ya Pak. Jadi kalau Ya dari judulnya udah kelihatan. Difusi metan truk non-diffusion helium. Gitu kan? Artinya ini adalah proses difusi metan ke kondisi helium ya yang dia stagnan dan heliumnya tidak bisa terdifusi ke metan. Jadi ini adalah bukan equimolar counter diffusion. Oke, nomor 1 ya. Jadi yang truk. Artinya kalau ada kasus seperti ini, maka kalian lihat persamaannya itu yang ada melibatkan ada persamaan PBM.
Ya di Excel kemarin kalau ono yang BBM kan fase gas kan. Ya, jadi yang ada BBM-nya. Nah, itu harus kalian lihat. Jadi semua persamaan atau semua soal yang dia menentukan itu truk ya. Jadi non diffusing helium pasti ada keterangannya. Ya. Nah, itu bahwa maka kalau seperti ini, maka kalian harus mencari kalau dia fasenya gas BBM. Kalau fase liquid, maka Anda harus mencari yang namanya XBM. Di Excel coba dilihat. Ada, sudah siapkan yang diffusion truk di fase gas, yang diffusion yang truk stagnan di fase liquid. Nah, itu. Iya, ada Pak. Ya, ada kan? Dan saya minta tolong dibuka, ngocok sampai tidak dibuka Excel itu ya. Nah, maka ini kalian bisa lakukan perhitungan ya dengan Excel itu boleh kalian masukkan. Maka ini adalah yang diketahui adalah tekanan parsial. Ya, tekanan parsial dari apa? PA ya kan? A-nya adalah komponennya apa? Nah, kita lihat gitu ya. Jadi kita lihat di sini metan itu kan kita simbolkan dia A. Ya, jadi pasti harus kita identifikasi A-nya mana. Biasanya memang yang di depan, yang pasti di depan itu A. Kemudian yang ini itu adalah heliumnya B. Oke, nah sudah. Berarti kalau di sini ada the partial pressure metan, berarti ini adalah BA1 pada titik 1. Sekian. Kemudian di titik 2 itu 1,33 kali 10 pangkat 3. Besar mana? BA1 sama BA2. Besar mana? PA2 Pak. Enggak. PA1 sama dengan berapa? 1,4 ya kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 kan? Pangkat 4 itu loh. The partial pressure ini loh. Partial pressure metan at 1 end is ini. E pangkat 5 gitu ya. Langsung aja lah ini. E pangkat 5. PA2 nah, itu adalah berapa? 1,33 E pangkat 3. Lebih besar mana nih? PA1 lebih besar daripada PA2. Sehingga dengan adanya perbedaan tekanan parsial ini, maka terjadilah proses difusi dari gas metan ke helium. Tetapi helium tidak bisa terdifusi ke metan. Ya, karena ya helium itu non diffusing. Ya, jadi terjadilah proses difusi dari A ke B. Pak, untuk PA1-nya itu bukan pangkat 10 pangkat 4. Oh iya, sorry ya, pangkat 4 ya, ya. Terima kasih, betul sekali. Ini salah ini. Oh, salah bagus. Oke. Jadi gini, PA1-nya betul sekali. Terima kasih. PA1-nya ini 1,4 kali 10 pangkat 4, ya kan? Ini 1,33 kali 10 pangkat 3. Oke, lebih besar PA1. Nah, intinya tadi kan, bahwa difusi itu harus ada gradien perbedaan. Nah, kalau kemarin kan kalian ada perbedaan konsentrasi itu, konsentrasi yang kemarin saya jelaskan kalian di hari Selasa itu, ya itu sistem apa kemarin HCl sama apa itu ya saya lupa itu. Nah itu ada perbedaan konsentrasi titik 1 sama titik 2, CA1 sama CA2 beda. Nah itu pasti ada perbedaan, nggak mungkin tidak berbeda. Nah oke. Nah disinilah nanti tinggal Anda cari aja lah BBM-nya berapa. Kemudian kalau ini PA1, PA2 maka Anda cari BB1, BB2. Udah ketemu. Tinggal nanti ini yang
ditanya adalah flux. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah kalau yang saya tanya nanti itu saya ganti bukan flux tapi rate. Rate of Jadi, ini pertanyaannya hitung flux of metan. Ya ini ini bukan rate diffusion of metan. Jadi laju difusi metan. Ini harus hati-hati. Nah, kalau laju difusi metan, maka ini nanti persamaannya adalah Anda harus cari yang fluxnya dulu. Fluxnya biasanya kan disimpulkan Na. Anda kalikan dengan nanti A, luas penampangnya. Di sini diketahui panjangnya pipa, itu kan pipa ya, jadi kalau ada dua wadah pasti dihubungkan dengan suatu pipa, kan? Supaya terjadi proses difusi, dihubungkan. Titik 1 sama titik 2 itu terhubung. Nah, dihubungkan dengan apa? Suatu pipa, lurus gitu kan, dengan panjang 0,1 m. Kalau nanti ada pertanyaan rate of diffusion, maka biasanya di soal itu nanti akan saya tambahkan. Jadi biasanya dengan suatu pipa atau cup panjangnya 0,1, kemudian ada keterangan ID, inset diameter katakanlah 0,05 mm. Biasanya ada tambahan seperti itu. Pokoknya kalau ada pertanyaan rate of diffusion, Anda harus mencari tentang diameter dari pipanya berapa, atau diameter tempat terjadinya difusi atau perpindahan massa itu berapa diameternya, luas penampangnya berapa. Nantinya arahnya ke luas penampang. Ini kan luas penampang ya. Ya, tapi luas penampang dari lingkaran persamaannya apa? Luas penampang lingkaran persamaannya apa? H sama dengan apa? Seperempat pi D kuadrat. I D pangkat 2. Nah ini, maka kalian harus mencari D-nya. D itu adalah inset diameter. Karena dalam pipa itu ada inset diameter, ada offset diameter. Ada ID, ada UD. Ya karena tempat terjadinya aliran dan proses difusi kan di dalam pipa, berarti harusnya ID. Ya, inset diameter. Jadi pokoknya cari keterangan diameter atau ID, jangan UD-nya ya. Nah itu. UD berarti bukan overdosis gitu kan, nanti Anda UD. Tapi inset diameter. Atau diameter saja boleh. Karena di dalam kasus ini kadang-kadang suatu soal itu tidak detail, tapi ya anggap aja kalau ada diameter ya diameter dalamnya pipa. Nah itu yang harus kalian. Nah ini di sini belum muncul. Gitu. Semuanya yang ditanyakan dalam kasus ini adalah semuanya flux. Calculate the flux. Ya. Nah ini masih flux. Nah, does the flux increase? Ya. Nah, semuanya masih flux. Nah, tapi hati-hati kalau sudah yang muncul laju difusi, maka satuannya bukan, kalau contoh di sini adalah fluxnya itu kilogram mol, ya kilogram mol per second meter kuadrat. Tapi begitu menjadi rate diffusion, maka satuannya bukan itu lagi, tapi satuannya adalah dia menjadi apa? Karena diameter kuadratnya itu meter perseginya sudah dibagi luas penampang, maka satuannya dia menjadi kilogram. Kalau ini satuannya kilogram ya, kilogram mol per second. Ya. Satuan luasnya hilang, meter perseginya hilang. Karena dia sudah dikalikan dengan luas penampang. Yang satuannya sama-sama meter persegi. Sehingga hilang, dicoret, tinggal kilogram mol per second. Ya, jadi
ini saya ingatkan, karena nanti saya mungkin akan keluarkan. Saya minta Anda hitung fluxnya, kemudian berikutnya hitung rate of diffusion-nya. Maka kalian harus mencari luas penampang dari tempat terjadinya proses difusi itu. Otomatis kalian harus mencari diameternya dulu. Nah, kalau misalnya di soal itu tidak ada, ya tanya ke semua itu diameternya berapa. Kalau saya nanti lupa, itu kan ngasih keterangan. Nah, itu harus hati-hati diingat-ingat ya, gitu ya. Jadi bahwa ya, ini bisa terjadi di equimolar, juga yang terjadi dalam kasus yang difusi komponen A, truk stagnan, non-diffusing B. Nah, ini kasus yang pertama. Kalau yang kasus nomor 2 ini equimolar counter diffusion. Ya, equimolar counter diffusion. Nah, sekarang ini kasus nomor 2 ini, ya saya langsung masuk kasus nomor 2. Nomor 1 ya udah biasa ngitungnya ya. Jadi nomor 2 ada yang hitung fluxnya metan berapa. Nah, kemudian kalau nomor 2 ini DAB-nya tidak diketahui. Sebenarnya yang dicari ya hitung fluxnya, NA-nya. Tapi DAB-nya tidak diketahui. Kalau ini kan DAB-nya coba lihat di tabel 621. Ada perintah seperti itu untuk sistem ini. Nah, kalau seperti ini tidak diketahui DAB-nya apa dan tidak ada perintah, kita juga harus lihat kemana. Perintahnya adalah prediksi nilai DAB menggunakan metode Fuller et al. Berarti kalau Fuller et al. Dia fasenya fase gas. Kan? Maka kalian kalau ada pertanyaan seperti ini ya harus cari DAB-nya dulu. Walaupun di pertanyaan yang pertama, yang A itu hitung fluxnya. Ya, dari Na2 yang terdifusi berapa. Jadi Na2 ini terdifusi ke CO. Nah, ini bisa kita hitung Na-nya kalau DAB-nya kita cari dulu pakai metode Fuller et al. Nah, DAB Anda cari, baru Anda bisa ngitung fluxnya ini. Yang A. Nah, kemudian ulangi untuk yang suhunya. Nah, jadi DAB-nya juga berubah. Anda cari dulu DAB pada suhu 473, kalau ini kan suhunya 298. Suhunya dinaikkan. Berarti DAB-nya berubah. Fluxnya juga akan berubah. Dan dia ditanya apakah terjadi kenaikan. Nah, Anda harus hitung. Ya, jadi ingat perhitungan yang DAB kemarin untuk Fuller et al. Kan ada yang kenaikan tekanan, kenaikan suhu ya, kenaikan suhu dengan tekanan tetap. Ada yang kenaikan tekanan tapi suhunya tetap. Nah, itu kan. Dia harus berhubungan ke sana. Kalau untuk yang B ini ya temperaturnya naik tapi tekanannya tetap. Nah, Anda cari DAB-nya dulu. Kalau DAB sudah ketemu baru hitung Na untuk temperatur yang 473 Kelvin. Nah, ini ulangi untuk juga yang temperaturnya tetap 298, temperatur yang pertama tadi ya 298 Kelvin, tekanannya yang naik. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nih, apakah ya tekanannya tetap tekanan parsialnya? Apakah fluxnya berubah? Itu harus Anda perhatikan. Jadi intinya kalian harus membaca soal dengan baik di sini. Nanti tak kasih jawabannya ini, ada jawabannya tak kirim di LMS ya. Jadi saya share di LMS soal ini, tambahan soal ini khusus untuk kalian plus jawabannya. Jawabannya saya sampaikan dari jawaban mahasiswa yang sudah betul saya kasihkan ke kalian. Sehingga nanti menjadi acuan kalau soal-soal ini keluar, kalian ya tinggal ya bisa ganti-ganti aja yang berubah apa kalian. Nah, cuma pesan saya gini ya, ini yang penting gitu ya, dan saya jangan dilakukan. Ya, jadi saya berpesan bahwa ya kalian harus kreatif gitu, kalian harus bisa bisa mencari sesuatu, modifikasi dan lain-lain perhitungan itu. Kalau soalnya seperti ini gimana itu
Tapi nanti jangan kreativitas yang negatif. Artinya negatif itu apa? Kadang ya mohon maaf saya nggak kepengen nanti kejadian di 2B gitu ya. Anak memanfaatkan ada contoh soal gitu ya, atau mungkin tak kasih contoh soal yang dikerjakan seperti ini, kemudian di ujian keluar Anda tinggal copy paste tok wis nggak kamu rubah. Nah, dengan harapan saya nggak meriksa, jangan seperti itu gitu ya. Jadi pokoknya Anda copy paste nggak tahu hitungannya seperti apa namanya ya ngeplok contoh soal gitu. Anda pindahkan itu jawaban-jawaban di contoh soal, jangan seperti itu ya. Atau mungkin kadang ada kosongin, enggak, pokoknya yang penting kalian itu usaha. Saya kan menghargai usaha kalian. Saya lihat prosesnya, saya lihat tahapannya ngerjakan, mulai diketahui apa, caranya ngitung. Seandainya itu di perhitungan ada kesalahan, enggak masalah, wajar gitu kan. Kalian mungkin salah masukkan, seperti saya tadi salah masukkan tekanan, ya wajar itu ya. Artinya manusiawi. Jadi jangan nanti begitu Anda salah masukkan, waduh salah total, enggak. Saya tidak akan melihat seperti itu, tapi saya lebih menghargai proses kalian mengerjakan soal itu. Ya, jadi jangan diplek. Ngeplek itu pokoknya Anda copy dari latihan-latihan soal atau Anda tuliskan dari latihan soal, Anda kirimkan ke saya, jangan seperti itu. Ya, itu yang saya pesankan kalian. Jadi kreativitas yang negatif jangan, tapi kalau kreativitas positif boleh. Saya senang sekali. Kalian bikin persamaan yang lebih sederhana, kalian lebih ngerti. Oh gini aja Pak, ini lebih singkat. Boleh, saya senang seperti itu. Tapi ya itu tadi, jangan kreativitas yang negatif. Jangan kalian lakukan seperti itu. Dengan harapan, oh sungguh dosennya nggak ngecek gitu kan. Ya itu ya kembali lagi bahwa jangan berusaha untuk berbuat yang kurang baik. Karena bagi saya lebih menghargai orang-orang yang sudah berusaha maksimal tapi ternyata hasilnya belum, tidak apa-apa, saya lebih menghargai seperti itu. Intinya kalau yang instan-instan saya tidak senang, tapi proses, dan saya tidak akan terlalu melihat hasil akhirnya harus 100% sama, enggak. Yang penting caranya. Nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit ya tidak masalah gitu kan. Ada pada saat ngitung di kalkulator ada sedikit memasukkan tombolnya, ketiknya keliru, ya biasa, wajar. Nah itu ya, jadi jangan terlalu nanti berfokus pada hasilnya harus persis 100%. Enggak. Yang penting adalah tahapan. Tapi ya tetap harus dikerjakan dengan baik, teliti, untuk asal-asalan gitu kan, cepet-cepetan. Tapi kerja yang baik, tenang, karena ya Anda tahu bahwa saya tidak akan menuntut harus 100% letter luck. Ya, harus pokoknya sama persis dia jawabannya. Ya, jadi intinya adalah ya kita sefleksibel mungkin tapi maksimal mengerjakan soal. Itu lebih saya hargai. Oke, jadi itu untuk nomor 2, nomor 3 ya ini. Nomor 3 adalah estimasi untuk fase liquid DAB-nya. Ini kasus tadi saya jelaskan asam asetat. CH3 COH. Nah, ini yang tadi saya pesankan adalah ada gugus OH-nya, asam. Nah, jadi tinggal Anda masukkan aja lah nilai-nilai temperaturnya berapa gitu kan. Maka kalau temperaturnya segitu, ya Anda cari viskositas ya di masing-masing temperatur ini gitu ya. Ini kan 289 sama 298. Anda cari. Nah, kemudian nomor 4 adalah equimolar Cantor diffusion. Kalau ada kasus seperti ini, ya, ini ada sesuatu yang berbeda. Jadi berbedanya apa? Ya, kalau Anda lihat di soal itu ada di sini diameter, sudah muncul diameter. Diameternya 5 mili. Cuma dia hanya muncul sebagai keterangan aja, tapi belum diarahkan ke pertanyaan. Pertanyaannya masih flux, belum read. Sehingga untuk kasus nomor 4, diameter ini belum dipakai. Jadi masih diabaikan. Tapi ini sudah merupakan suatu tanda bahwa ini kalau saya munculkan dalam pertanyaan yang D katakanlah, hitung calculate the rate diffusion KE.
Berarti kalau rate diffusion HE satunya bukan kilogram mol per second meter per second, tapi nanti kilogram mol per second aja. Karena kalian harus mencari luas penampang dari pipa yang diameternya 5 mili ini. Cuma di contoh soal ini belum dihitung. Ya, saya tambahkan aja. Nah, semua soal ini ada di Zincobris gitu ya, sebenarnya semua soalnya Zincobris ya. Nah, kemudian nilai DAB-nya itu bisa kita lihat di sini gitu ya, 621. Ini adalah fase gas. Nah, flux HE itu nanti jumlahnya itu sama dengan N2. Karena apa? Ya, karena ini adalah equimolar counter diffusion. Jadi kalau equimolar, jumlah HE yang terdifusi dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan jumlah N2, fluxnya N2 berpindah dari titik 2 ke titik 1. Ingat-ingat bahwa jumlahnya itu adalah HE yang terdifusi dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan jumlah N2 yang terdifusi dari titik 2 ke titik 1. Cuma arahnya bolak-balik. Sehingga biasanya supaya mengidentifikasi arahnya dia bolak-balik, nilai yang di N2 itu kita buat negatif. Kita buat ya, artinya bukan nilainya kurang, tapi negatif itu menunjukkan bahwa arah difusinya bolak-balik dalam kondisi yang equimolar counter diffusion. Itu khusus hanya untuk equimolar counter diffusion. Sehingga nanti nilai flux antara yang pertanyaan A sama B itu sama. Nah, yang aneh di sini adalah yang C. Kalau kalian lihat, ini kan fase-fase gas. Ya. Ini terjadi dalam suatu pipa yang panjangnya 0,1 meter. Di mana diketahui PA-nya, ya, tekanan parsial HE, yang ada di titik 1 nilainya adalah 0,06 atm. Di titik 2, 0,02 atm. Jadi PA1-nya 0,06. PA2-nya 0,02. Lebih besar PA1 daripada PA2. Sehingga HE bisa terdifusi dari titik 1 ke titik 2. Karena ada perbedaan tekanan parsial. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang di C ini, yang ditanyakan berapa tekanan parsial pada titik 0,05 meter. 0,05 meter itu kan separuhnya ini kan 0,1. Berarti dia ada di tengah-tengah jaraknya. Kalau dia di titik ini antara 0 sampai 0,1 di titik 2, tekanannya 0,02. Nah, sekarang kalau di titik setengahnya, di tengah-tengah, berapa PA-nya? Nah, ini Anda bisa cari dengan cara apa? Nilai fluxnya itu ya kita pakai nilai flux yang di A. Jadi supaya kita tahu PA2-nya berapa, di titik PA2-nya dianggap titiknya 0,05. Berarti kan bedanya nanti di Z-nya kan, Z-nya kan beda, delta Z-nya beda. Karena delta Z kan nanti ini kalau ini kan 1 ya. Kalau ini 0,5. PA1-nya berapa? Tetap PA1-nya 0,6. Tapi PA2-nya pada saat ininya 0,05 gitu ya, enggak 1 di titik 0,1 M. Maka ya kalian cari gitu kan. Kalian bisa cari ya, karena persamaannya saya tuliskan itu ya. Dan persamaannya adalah NA sama dengan DAB. Apa persamaannya apa? Mesti ingat. Apa rek? Kali CAV itu Pak ya. Dikali CAV. Masa, ayo. PA. PA. Apa? 1 min PA 2
dibagi apa? PPM. RT. Oke, R dikali apa? Z2 min Z1. Nah, DZ kan. Z2 dikurangi Z1 ya. Ini equimolar loh ya, equimolar ya. Jadi kalau yang apa namanya? Diffusion truk non diffusion berarti stagnan. Ya, maka ini ada ppm-nya kalau ini ya, ada ppm. Tapi karena ini enggak, ini cuma ini aja, kan? Nah, sekarang maka apa? Ya delta Z-nya itu ya kita pakai nilainya adalah ini dibagi ya. Jadi dibagi. Nah, delta Z-nya Z251 ya ini nilainya adalah 0,05. PA1-nya itu tetap ini 0,6 atm. Tapi PA2 bukan ini, karena ini adalah PA2 pada saat di titik 0,1. Nah, sehingga ya nanti kita cari PA2. Kita cari PA2 ya. Ini kita cari. Nah, nilai NA-nya dari mana, Pak? Ya NA-nya kita masukkan dari yang nilai nomor ini, flux ini. Ya, Anda masukkan nilai NA-nya, DAB-nya juga sudah tahu, PA1 tahu, R-nya tahu, T-nya tahu, ya. Kemudian Z-nya juga tahu. Nah, berarti nanti yang ketemu adalah PA2. Berapa nilai PA2 pada titik 0,05 meter. Ya, jadi dibalik. Jadi NA ini kita pakai data NA-nya yang di hasil dari yang lain tadi. Ya, jadi ya dibuat kondisi NA-nya sama dengan yang di pertanyaan. Sehingga ya kita bisa tentukan PA2-nya berapa. Kalau caranya ini bukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bisa ngerti apa kare? Tahu apa enggak? Ngerti? Kok menanggapi? Iya, Pak. Halo? Ngerti apa enggak? Pak, saya ingin bertanya. Ya silakan Reswanda. Nah, tadi itu ketinggalan Pak yang di Z2 min Z1. Tadi yang Z2-nya itu yang 0,05 Pak. Berapa Pak ya? Ketinggalan yang di Z2 sama Z1 aja. Oke, jadi ya, soal latihan Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kan gini, kalau kasus seperti ini, yang A ini kita cari gitu kan. Nah, kita cari dulu ya, tak ulangi lagi biar jelas. Biar jelas di sini, kita bikinkan persamaan yang A. Kalau untuk A, kan persamaannya kan NA tadi DAB kali PA 1 min PA 2 dibagi ini ya R kali T kali Z2 dikurangi 1 ya, katakanlah kita tuliskan DAB ini kita tuliskan DAB aja lah, anggap sama ya DAB. PA2 nya berapa untuk yang PA1 nya berapa? PA1 nya berarti 0,6
dikurangi 0,2 ATM kan 0,02 ya, sorry 0,06 dikurangi 0,02 ya, dibagi RT-nya nanti kita mengikuti satuannya RT-nya adalah T-nya berapa ini? T-nya 298 dikali Z-nya berapa? Kan kalau yang awal tadi kan 0,1 meter ya jaraknya. Berarti kan 0,1 dikurangi 0. Ini untuk yang jawab yang A itu kan. Nah, katakanlah ketemunya contoh aja nggak tahu, ketemunya adalah ini 0,5 E pangkat 6 ya. Fluxnya ketemunya itu. Ini contoh. Nah sekarang dengan data yang ini dari pertanyaan yang A ini, bukan? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan B? Ini pertanyaan A ya. Berarti kalau pertanyaan B, ya dari pertanyaan C, itu maka kita bisa cari aja. Berarti ya NA sama dengan seperti tadi ya, DAB kali 1 min PA2 dibagi kali Z2 min Z1. Nah ini bisa kita cari seperti ini, sama dengan DAB-nya tetap ya. Nah NA-nya berapa? Nah, karena di C ini adalah jaraknya jadi 0,05 ya, berarti kan dia di bawah 0,1 kan. Maka yang kita cari kan PA2-nya, berapa PA2-nya. Maka kita NA-nya kita masukkan NA yang 0,5 tadi, 0,5 E pangkat 6 kan. DAB-nya ya sama tadi ya, DAB masukkan. Nah, ini PA1-nya masukkan 0,06 dikurangi karena PA2 pada titik terbaru, jadi PA2 titik 0,05 kan, meter dibagi sama dengan dibagi dulu ya, kelihatan di sini, dibagi T. Ini delta Z-nya bukan 0,1 tapi ini adalah 0,05 dikurangi 0. Nah inilah yang membedakan antara perhitungan A dan C. Jadi KA dan C itu kita cari ini PA2-nya yang kita cari yang C. Sehingga kalau kita ini DAB masukkan, RC-nya dimasukkan, Anda bisa hitung nilai PA2 berapa PA2-nya. Jadi nanti sini yang kita cari sebenarnya adalah nilai PA2. Di sini ngerti kan? Jadi tinggalnya ini nah hitung aja PA2 berapa. Ini kali ini dibagi nilai PA2. Oke gitu ya, bisa dipahami ini untuk yang EC. Jadi NA-nya dimasukkan nilai NA yang punyanya A ini tadi ya, pertanyaan A.
yang kurang saya kasih contoh nilainya 0,5 tadi. Ini ya, saya masukkan ke sini tadi. Ini saya masukkan nilainya ke sini. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mencari nih ya. Supaya kita bisa mencari nilai PA2. PA2 pada titik apa? Pada titik Z2 nilainya adalah 0,05 meter. 0,05 meter. Kalau yang awal tadi kan Z2-nya itu kan 0,1 ini. 0,1. Jadi kalau saya gambarkan, ya gambarkan prosesnya gitu kan. Saya gambarkan prosesnya biar kalian lebih jelas juga gitu ya. Saya gambarkan prosesnya, diagram bloknya itu sih. Saya gambarkan ini. Sorry. Ini ada dua tempat lagi mulai kan pasti ada dua bejana ya. Dua bejana. Ini dihubungkan sama pipa. Ini A. Titik 1, ini titik 2. 1, titik 2. Jaraknya ini adalah awalnya 0,1. Nah, kemudian ditanya, ini kan PA1 ya, PA1 ini PA2. Nah, jaraknya awalnya sekian. Nah, kalau sekarang dia di tengah-tengah ini berapa PA2-nya di tengah ini? Jadi di lebih dekat. Jadi PA2-nya digeser mendekati PA1. Jadi berada di tengah-tengah ini. Nah, jadi di sini adalah titiknya jaraknya 0,05 meter. Nah, itu seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah di jarak titik 1 sama titik 2 awalnya 0,1, dia diperpendek. Saya kepingin lihat PA2 di sini berapa. Di jarak 0,05 di pipa itu, yang pipa yang sama gitu kan. Jadi ya, artinya apa? Di sepanjang pipa ini itu tekanannya berubah terus. Jadi tidak ada tekanan konstan, tekanan parsial konstan di sini tidak ada. Jadi setelah sejauh sepanjang 0,1 dari titik 1 ke 2 ini, ya panjangnya pipa itu nilai tekanan parsialnya berubah, itu sama. Nah, makanya saya ingin ngecek kalau di titik jaraknya hanya 0,05 separuhnya gitu kan, berapa tekanan parsialnya. Nah, itu bisa kita buktikan dengan menggunakan persamaan yang tadi. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke ya, jadi nanti kalau belum ada, saya minta nanti gini. Jadi ya kalian nanti bisa diskusi dengan teman-teman kalian, gitu ya. Artinya saya punya suatu suatu penggambaran, gitu ya. Jadi kalau kita umpamakan tuh Anda melihat orang mau masak nasi gitu kan, beras biasanya ada cuci gitu untuk membersihkan kotoran-kotoran dan biar berasnya nanti nasi yang kita masak bersih. Orang nyuci beras itu cara nyucinya gimana? Apakah satu-satu atau barengan? Beras yang akan kita masak menjadi nasi itu kita cuci secara bersamaan atau satu-satu? Bersamaan, Pak. Oke, jadi
itu yang saya lakukan adalah bahwa ya kalau kita mau mencuci beras, maka ya dilakukan bersama barengan. Nah, di dalam proses pencucian itu jadi gesekan. Ya, jadi saya lakukan proses nyuci itu supaya bersih semua ya saya aduk, dan di dalam pengadukan itu jadi gesekan, beras itu bergesekan sehingga dengan gesekan satu sama lain itu menjadi bersih semuanya. Kalau saya bersihkan satu-satu ya bisa, tapi itu adalah butuh waktu yang lama dan juga ya tidak logis gitu ya. Masa kalau butiran beras itu ada berapa sekali saya masak gitu kan, nggak akan selesai. Makanya saya minta kalian, saya bukannya tidak mau nanti menjelaskan satu-satu kalian, tapi alangkah baiknya kita berumpamakan seperti kalau kita sedang mencuci beras. Bagaimana kalian tuh pikiran kalian bisa paham semuanya, artinya kalian harus saling bergesekan. Bergesekan itu bukan kalian nanti berdekatan dan saling bukan, tapi artinya terjadi diskusi, brainstorming, ya, gesekan pendapat, diskusi, kemudian saling menyampaikan pendapatnya, yang sudah paham membantu yang belum paham. Jadi seperti itu. Jadi ada gesekan-gesekan, ada interaksi. Nah, kalau nanti semuanya tanya ke saya satu persatu dengan harapan nanti kalian semua paham, ya butuh waktu lama, ya tidak mungkin saya lakukan. Tapi kalau memang ada yang krusial dan penting ditanyakan, ya tidak apa-apa. Tapi saya tidak akan bisa menjelaskan satu-satu kalian, memberikan bahwa kalian semuanya paham, gitu kan? Tapi harapan saya yaitu kalau kalian nanti ada yang saya belum paham atau mungkin belum sungkan mau tanya, ya tanyakan ke temannya, diskusi. Dan teman yang sudah mampu dan sudah paham, jangan nanti Anda tidak mau sharing apa yang sudah Anda pahami ke teman Anda. Ya, ingat bahwa ya kita hidup harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Hukum tuai dan tabur ya, dan menanam kebaikan, bahwa nanti insya Allah lah kita akan mendapat juga sesuatu yang baik. Itu aja prinsipnya. Jadi saya kepingin ya terjadilah interaksi, diskusi dengan sesama teman, yang apa yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki, kemampuan yang Anda miliki, jangan digunakan untuk kepentingan Anda sendiri. Ya, teman-teman satu kelas itu satu keluarga, ya bahkan satu angkatan, satu keluarga. Ya, tolong nanti diperhatikan teman-temannya yang mungkin belum paham. Itu pesan saya. Jadi tidak ada sifat yang untuk kepentingan sendiri dan merasa pintar sendiri, tidak ada. Jadi suatu saat bahwa yang pintar itu belum tentu nanti tidak butuh teman-teman yang lain, pasti butuh. Setiap orang itu pasti akan saling membutuhkan. Jadi bersosialisasilah, saling membantu, berinteraksi seperti orang membersihkan beras itu tadi. Jadi bahwa tidak akan kita lakukan satu-satu, ya bersamaan. Intinya kebersamaan itu bisa saling membantu dan semuanya bersih, semuanya pintar. Itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan saya memberikan masukan-masukan seperti ini supaya kalian tetap kompak, tetap merasa bersama satu keluarga itu yang penting. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti minggu depan, dan tolong dipelajari ya, coba tinggal mau taruh lupa habis itu ya, karena itu menjadi dasar yang nantinya akan membantu kalian. Ini fondasi, jangan dikirain tidak ada gunanya gitu ya. Nah, ya itu kembali lagi bahwa fundamental itu penting sekali bagi saya dan ya saya terapkan ke kalian. Nah, itu ya, jadi tolong diingat-ingat, dipelajari lagi, jangan kalau sudah kita masuk ke bab baru ini tinggalkan, lupa. Saya tidak mau seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin salah dan menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran kalian, perhatiannya gitu ya. Jadi minta saya tolong absen, jangan lupa tetap absen gitu ya. Kemudian ya itu tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, nanti ini saya share ya. Kalau tidak hari ini ya besok insya Allah. Pokoknya saya share ya. Dan LMS sering-sering disambangi ya. Jadi ya dicek gitu ya kalau ada tambahan-tambahan
Ada informasi-informasi saya taruh di sana. Kalau kondisinya penting, urgent, saya akan umumkan di Google Classroom, gitu ya. Itu yang saya lakukan. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.